Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Sambil menggertakkan giginya, Nyonya Tama menatap Andi dan berkata dengan getir, "Biarkan saja mereka pergi." Basri berteriak, "Nenek, bagaimana bisa nenek membiarkan mereka pergi begitu saja? Dia mematahkan tanganku. Aku juga ingin membalas mematahkan tangannya." Tatapan mata Basri penuh dengan kebencian. Nyonya Tama menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, "Tutup mulutmu." Saat ini, Paul berkata dengan marah, "Andi, kau sudah menyakiti putraku dan melanggar aturan keluarga Tama. Kau akan menyesalinya di kemudian hari." Nyonya Tama juga berbicara dengan tegas, "Mulai sekarang, keluarga Ridwan dikeluarkan dari keluarga besar Tama. Mereka tidak lagi menjadi bagian dari keluarga Tama." Ridwan mengangkat kepalanya yang terluka dan bernoda darah. Lalu kemudian dia berbicara dengan yakin, "Aku juga tidak ingin lagi menjadi bagian dari keluarga Tama yang kasar seperti ini." Najwa juga mengangguk dan berkata, "Iya, kami sudah tidak peduli lagi dengan keluarga jahat ini." Nyonya Tama menggertakkan giginya dan berkata, "Najwa, kau memang pecundang dan membuat malu kami. Mulai sekarang, kau juga dikeluarkan dari grup Tama. Saat ini, grup Tama sedang bekerja sama dengan Rappocini Group. Kami pasti akan berkembang di masa depan. Dan kau, cucu perempuan yang tidak berbakti, di masa depan kau tidak akan memiliki hubungan lagi dengan perusahaan kami. Semakin jauh kau pergi, maka itu akan semakin baik." Najwa berkata dengan tegas, "Aku sama sekali tidak peduli dengan grup Tama. Ayah, ayo kita pergi." Najwa dan Andi Rewa memapah Ridwan bersama-sama lalu pergi keluar. Mereka bertiga berjalan keluar dari pintu rumah keluarga Tama tanpa penyesalan sama sekali. Hari ini Ridwan dan Najwa melihat wajah sebenarnya dari orang-orang yang ada di keluarganya dengan jelas. Orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai kerabat ternyata bisa lebih jahat daripada orang luar. Andi Rewa juga merasa sangat marah di hatinya. Nyonya Tama, Paul, Basri, 3 generasi keluarga Tama semuanya hanyalah orang-orang idiot. Apakah mereka benar-benar berpikir kalau mereka masih bisa bekerja sama dengan Rappocini Group? Dalam perjalanan kembali dari rumah keluarga Tama, Ridwan berkata dengan marah, "Seandainya saja aku tahu kalau ibuku dan keluarga kakak laki-lakiku sangat kejam, aku tidak akan pernah banyak membantu mereka." Najwa menarik nafas di samping Andi Rewa dan berkata, "Dengan karakter mereka, bahkan kalaupun keluarga Tama memiliki fondasi yang kuat, tetap saja mereka akan hancur dengan sendirinya." Pada saat ini, Carla ikut menimpali dengan marah, "Kita sudah banyak membantu mereka. Bukankah mereka bisa mendapatkan kontrak dengan Rappocini Group? Itu semua karena kita. Tapi sekarang mereka malah tidak menganggap kita." Andi Rewa berkata dengan enteng, "Bu, mereka pasti akan segera mendapatkan karmanya karena sudah banyak melakukan ketidakadilan. Mereka tidak akan berakhir dengan baik." Kelangsungan hidup keluarga Tama saat ini bergantung pada kerjasama dengan Rappocini Group. Sayangnya, mereka tidak tahu kalau Rappocini Group adalah milik Andi Rewa. Setelah menyinggung Andi Rewa, mereka masih ingin menghasilkan uang dari Rappocini Group. Itu hanya mimpi di siang bolong. Andi tinggal menelpon Desi dan keluarga Tama akan tamat riwayatnya. Ridwan menyeka darah yang sudah setengah kering di kepalanya, lalu bergumam, "Keluarga Tama bertindak terlalu berlebihan. Mereka tidak bisa mengambil villa yang diberikan oleh keluarga Harun, jadi mereka mencoba untuk menggertak kita." Saat mengatakan itu, mata Ridwan berbinar, lalu dia berkata kepada Andi, "Andi, ayo kita pergi ke Villa Desilen.
Aku sangat ingin melihat-lihat villa itu lagi." Najwa berkata, "Ayah, kita sudah hampir tiba di rumah. Lagi pula villa itu belum selesai dibereskan. Paman Jerry masih mengurus dekorasinya." Ridwan berkata, "Aku hanya ingin pergi ke sana dan melihat-lihat agar aku bisa tidur nyenyak nanti malam." Andi Rewa memahami perasaan Ridwan. Jadi dia berkata kepada Najwa, "Tidak apa-apa, karena ayah ingin melihatnya. Mari kita pergi dan melihatnya. Kau juga bisa melihat-lihat. Siapa tahu kau memiliki ide untuk dekorasinya. Kau bisa langsung memberitahukannya kepada Paman Jerry." Ridwan tersenyum dan berkata, "Andi, kau sangat mengerti pikiran ayahmu ini." Najwa menghela nafas tanpa daya dan berkata, "Baiklah, mari kita ke sana." Andi Rewa pun berbalik di lampu lalu lintas dan melaju menuju villa elit Desiland. Andi Rewa memarkir mobil di depan villanya. Namun begitu keluar dari mobil, alisnya langsung berkerut. Gerbang pagar luar villa yang seharusnya tertutup sekarang dalam keadaan terbuka dan terdengar ada suara keras di dalam. Andi tidak bergerak. Najwa bertanya dengan bingung, "Apa yang terjadi?" Andi Rewa berkata, "Sepertinya ada yang tidak beres. Ayo kita masuk dan melihatnya." Andi berjalan paling depan dan memasuki halaman. Begitu memasuki halaman, dia melihat beberapa pengawal berpakaian hitam melemparkan beberapa perabotan keluar dari villa. Ridwan segera berseru, "Mereka dari keluarga Tama." Wajah Andi Rewa langsung menjadi suram. Keluarga Tama ini memang benar-benar tidak tahu diri. Andi Rewa tidak ingin mengganggu mereka, tetapi merekalah yang datang terlebih dahulu untuk membuat masalah. Andi Rewa memarahi dengan ketus sambil bergegas menghampiri para pengawal itu. "Siapa yang mengizinkan kalian masuk?" Beberapa pengawal tampak bingung ketika mereka melihat Andi. Kemudian terdengar suara cempreng Basri dari aula utama. "Aku yang menyuruh mereka masuk. Kenapa?" Basri memegang linggis di tangan kirinya dan tangan kanannya terbungkus dengan kain kasa tebal. Dia berjalan dengan gaya arogan dan berkata kepada Andi, "Hei, kau sudah diusir dari keluarga Tama. Otomatis, villa besar ini harus menjadi milik keluarga Tama. Aku datang ke sini untuk mengambil kembali villa ini." Najwa menggertakkan giginya dan berkata, "Kalian bertindak terlalu jauh. Kalian tidak bisa memaksa Andi menyerahkan villanya. Jadi sekarang kalian ingin merampasnya?" Ridwan juga berkata dengan marah, "Basri, villa itu milik menantuku. Tidak ada yang bisa mengambilnya begitu saja." Basri meludahkan air liurnya dan mencibir, "Cih, hei Najwa, kau pikir siapa dirimu? Sekarang kau adalah orang yang tidak berguna yang sudah diusir dari rumah. Apakah kau memenuhi syarat untuk berbicara denganku?" Basri mengambil linggisnya, lalu dia menunjuk Ridwan dan memarahi, "Dan kau orang tua, apakah kau pikir kau masih pamanku? Cepat menyingkir, kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu." Andi Rewa sangat marah, lalu bertanya, "Di mana Paman Jerry?" Basri melangkah maju dan tertawa. "Tadi memang ada seorang lelaki tua yang menjaga di sini. Sayangnya, aku sudah mengusirnya dan memberinya beberapa pukulan. Aku sudah beritahu dia, kalau mulai sekarang, pemilik sebenarnya dari villa ini adalah kami." Tatapan mata Andi Rewa menjadi dingin. "Kau memukul Paman Jerry?" Meskipun sebelumnya Jerry bekerja untuk keluarga Harun, tetapi sekarang dia yang bertanggung jawab atas villa ini. Di masa depan, dia akan tetap bekerja di villa ini. Lagi pula, Jerry juga jujur dan setia. Jadi Andi Rewa pun sangat menghormati dirinya. Yang lebih penting lagi, Jerry sudah berusia 60-an tahun ini. Andi tidak habis pikir bagaimana bisa Basri tega memukul seorang lelaki tua. Benar-benar hati Basri sudah dipenuhi dengan kebencian. Namun, Basri hanya mencibir. Memangnya kenapa? Dia hanya seorang budak yang tidak mengenali tuannya. Aku ingin membuatnya sadar siapa tuannya. Karena itulah
aku memukulnya dengan keras, agar dia paham kalau dia tidak boleh menyinggung tuannya." Basri tertawa arogan saat ini. Wajahnya penuh dengan kesenangan balas dendam. Andi Rewa menjadi murka dan dia meninju Basri tanpa ragu-ragu. Basri tidak bisa menghindar tepat waktu ketika dia dipukul dengan keras di pangkal hidungnya. Hidungnya pun berdarah dan dia menjerit kesakitan. Basri dengan panik mundur beberapa langkah sambil berteriak kepada para pengawal, "Kenapa kalian hanya diam saja? Bantu aku untuk membunuh sampah ini." Dengan segera para pengawal mengeluarkan pisau panjang dari pinggang mereka dan berjalan menuju Andi Rewa. Basri berkata kepada Andi, "Andi, aku tahu kau bisa bertarung. Jadi, bagaimana kalau kau bertarung lagi di sini? Aku ingin melihat apakah kau atau para pengawal ini yang menang." Najwa dan Ridwan langsung pucat saat melihat ini. Andi Rewa memang bisa bertarung, tetapi bagaimanapun juga, Andi hanya seorang diri tanpa senjata melawan lawannya dengan sekumpulan pengawal keluarga Tama yang menggunakan pisau panjang. Bagaimana mungkin Andi Rewa bisa menang? Namun, Andi Rewa tidak peduli. Ekspresinya terlihat acuh tak acuh dan dia berkata kepada Basri, "Kau menginginkan nyawaku?" Kemudian dengan kecepatan seperti hantu, Andi menghampiri para pengawal keluarga Tama. Walaupun pengawal keluarga Tama memegang pisau panjang, tetapi mereka tidak bisa menyentuh Andi sama sekali. Dan Andi Rewa mulai menyerang sambil menghindar. Dia hanya mengayunkan tinjunya dengan santai, lalu kemudian terdengar suara pecah. Para pengawal itu semua adalah pensiunan pasukan khusus. Mereka juga memegang pisau panjang. Namun ketika menghadapi Andi Rewa, mereka sama sekali bukan lawan yang sebanding. Dalam sekejap mata, semua orang sudah dilempar ke tanah oleh Andi. Tidak ada yang tahu bagaimana Andi melakukannya. Mereka tidak bisa melihat gerakan Andi sama sekali. Tiba-tiba saja, mereka semua sudah tersungkur ke tanah. Andi sangat marah saat menyerang tadi. Dia tidak memiliki simpati sama sekali terhadap para pengawal ini dan langsung menyerang. Mereka mengalami patah tangan dan patah kaki. Mereka semua tergeletak di halaman dan berteriak kesakitan. Basri terpana dengan situasi yang ada di depannya. Dia tahu Andi Rewa kuat, tetapi dia tidak pernah berpikir kalau para pengawal dengan pisau itu tetap saja bukan lawan Andi. Andi seperti dewa pembunuh di matanya. Pada saat ini, kaki Basri gemetar ketakutan. Ini adalah perintah dari Nyonya Tama agar dia merebut vila ini. Dan karena dia memiliki dendam pada Andi Rewa, maka dia pun ingin mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan Andi. Namun pada saat ini, Andi sudah menjatuhkan semua pengawal yang memegang pisau, dan Andi sendiri tidak terluka sama sekali. Apakah orang ini masih manusia? Pada saat ini, Andi Rewa sudah berjalan menuju Basri dengan wajah dingin. Dia harus memberi pelajaran kepada Basri, dan Basri pun harus membayar harga yang menyakitkan. Melihat Andi Rewa berjalan ke arahnya, wajah Basri menjadi pucat ketakutan. Dia berseru dengan panik, Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah putra keluarga Tama. Kalau kau berani menyentuh sehelai saja dari rambutku, keluarga Tama tidak akan pernah melepaskanmu." Dengan santai, Andi Rewa berjalan ke hadapan Basri selangkah demi selangkah. Dia menarik kerah baju Basri dan berkata dengan dingin, "Keluarga Tama yang kau sebutkan itu sama sekali tidak ada harganya di mataku." Dalam kepanikan, Basri memohon kepada Najwa dan Ridwan, "Najwa, Paman, tolong suruh Andi berhenti." Basri benar-benar melupakan sikap arogannya yang sebelumnya. Namun Najwa justru berkata dengan dingin, "Kau pantas mendapatkannya hari ini." Ridwan menatap Najwa dan kemudian Basri. Dia merasa dilema di dalam hatinya. Dia sudah terlanjur benar-benar merasa kecewa dengan orang-orang di keluarga Tama.
Basri memang keponakannya, tetapi dia sudah tidak peduli lagi dengan ikatan keluarga ini. Jadi, kenapa saat ini dia harus repot-repot peduli dengan Basri? Tetapi, keluarga Tama masih memiliki kekuatan. Kalau Andi Rewa membunuh Basri, Andi pasti akan mendapatkan balas dendam yang gila dari keluarga Tama. Memikirkan hal ini, Ridwan berkata tanpa daya, "Andi, beri saja dia pelajaran, tetapi jangan membunuhnya." Andi Rewa berpikir sejenak, lalu kemudian dia mengangguk dengan patuh. Dia menekan Basri ke tanah. Kerikil langsung jatuh ke wajahnya dan darah tidak bisa berhenti mengalir. Andi Rewa berkata, "Karena kau sudah membuatku kesal, aku akan memberimu hukuman yang lebih buruk daripada hukuman mati. Ini akan membuatmu sengsara seumur hidup." Andi meninju perut bagian bawah Basri dengan sangat kuat. Basri hanyalah orang biasa. Dia tidak memiliki pemahaman seni bela diri. Pukulan ini cukup untuk menghancurkan kejantanannya. Mulai detik ini, dia sudah menjadi pria impoten. Basri hanya bisa menerima pukulan itu, dan dia merasakan rasa sakit yang paling menyakitkan di dunia. Dia berbaring di tanah karena kesakitan dan berguling-guling. Dia tidak tahu efek seperti apa yang akan ditimbulkan pukulan ini pada dirinya. Andi Rewa segera memanggil petugas keamanan untuk menangkap dan mengirim Basri dan para pengawalnya ke kantor polisi. Setelah itu, Andi memeriksa luka Jerry. Untungnya, Jerry hanya menderita beberapa luka luar dan itu bukan masalah besar. Andi Rewa menghela nafas lega. Namun, Andi tetap saja sangat marah dengan keluarga Tama. Karena keluarga Tama sangat tidak tahu malu, maka dia pun akan bertindak kejam. Setelah mereka tiba di rumah, Ridwan duduk di sofa. Memar di dahinya sudah diobati. Hari ini, kakak laki-laki tertuanya memerintahkan pengawal untuk memukulnya. Ridwan merasa kedinginan dan tidak nyaman. Dia masih merasa marah. Sambil menggosok obat di dahi Ridwan, Najwa berkata, "Ayah, Andi sudah membalaskan dendam untukmu. Jadi, tidak perlu dianggap terlalu serius lagi." Ridwan menghela nafas dan berkata, "Aku kecewa. Ibuku dan saudara laki-lakiku, tidak ada satupun dari mereka yang memperlakukanku sebagai keluarga mereka sendiri." Ridwan berkata lagi, "Najwa, sekarang mereka sudah mengeluarkanmu dari grup Tama. Apa rencanamu selanjutnya?" Najwa berkata, "Apalagi yang bisa kulakukan? Tentu saja aku akan mencari pekerjaan." Andi Rewa tidak berbicara. Dia berjalan ke balkon dan menghubungi Zeke Harun. Dia langsung bertanya kepada Zeke, "Apakah keponakanmu Rizal memiliki kontrak pernikahan dengan Hasnah?" Zeke Harun menjawab, "Benar. Ada apa, Puang Rewa?" Andi Rewa berkata dengan dingin, "Sekarang, aku sudah tidak ada lagi hubungannya dengan keluarga Tama. Kalau keluarga Harun tetap ingin berbesanan dengan keluarga Tama, berarti kau tidak menganggapku. Kalau kau bersikeras, jangan salahkan aku karena tidak bersikap sopan." Ketika Zeke mendengar ini, dia menjadi gugup dan berkata, "Puang Rewa, Tabe, jangan salah paham. Keluarga Harun sudah lama ingin membatalkan pernikahan mereka. Jika bukan karena Puang Rewa adalah menantu keluarga Tama, kami tidak akan menikahkan keluarga kami dengan wanita seperti Hasnah. Jangan khawatir, Puang Rewa. Aku akan mengatur seseorang untuk datang dan memberitahu keluarga Tama untuk mengakhiri pertunangan itu." Andi Rewa mengangguk dan berkata dengan puas, "Aku senang karena kau mengerti dan bisa diandalkan." Zeke berkata, "Puang Rewa, jangan khawatir. Di masa depan, untuk segala sesuatu yang terkait dengan keluarga Harun, aku akan mengikuti arahan Tak." Andi Rewa berkata dengan santai, "Baiklah, mari lakukan dengan cepat. Bukankah keluarga Tama ingin memiliki hubungan erat dengan keluarga Harun? Biarkan angan-angan mereka gagal total." Andi Rewa menelpon kembali.
kali ini dia menghubungi Desi di Rapocini Group. Keluarga Tama benar-benar harus diberi pelajaran dengan keras agar mereka berhenti bersikap sombong. Setelah panggilan tersambung, Andi Rewa langsung berkata, "Desi, umumkan kepada publik saat ini juga, kalau Rapocini Group menangguhkan semua kerjasama dengan Grup Tama, dan Grup Tama juga dikeluarkan dari ruang lingkup kerjasama untuk selamanya." Desi bertanya dengan heran, "Tapi Puang, Grup Tama adalah perusahaan keluarga Nona Najwa. Apakah keputusan ini tidak akan menyakitinya?" Andi Rewa menjawab dengan santai, "Istriku sudah putus hubungan keluarga dengan keluarga Tama. Di masa depan, keluarga Tama sudah tidak memiliki hubungan lagi denganku dan istriku." Baru pada saat inilah Desi mengerti, dan dia pun segera berkata, "Jangan khawatir Puang, aku mengerti. Aku akan langsung membuat pernyataan sekarang juga." Keluarga Tama benar-benar akan berakhir. Andi Rewa tidak akan menyisakan apapun untuk para anggota keluarga yang sombong itu. Setelah menutup telepon, Andi kembali ke ruang tamu dan menatap Ridwan, mertuanya. Dia melihat rongga mata Ridwan bengkak dan memar di dahi Ridwan semakin parah. Dia khawatir kalau luka itu tidak akan hilang begitu saja. Andi juga melihat, dia dapat melihat kalau Ridwan bukan hanya menderita trauma, tetapi juga mengalami beberapa pukulan di otaknya, sehingga mungkin saja ada sedikit penyumbatan di otaknya. Yang terbaik adalah membawa Ridwan ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan yang menyeluruh. Kalau tidak, seiring dengan berjalannya waktu, penyumbatan di otak ini bisa menjadi bom waktu, dan itu akan berbahaya bagi keselamatan nyawa Ridwan. Namun, Andi khawatir Najwa akan panik. Jadi dia memutuskan untuk sementara waktu menyembunyikan masalah ini. Dia berdiri dan berkata, "Aku akan keluar sebentar untuk membeli beberapa ramuan untuk mengobati luka ayah." Ada banyak keterampilan medis yang tercatat di dalam buku ajaib. Salah satunya adalah resep yang memiliki efek ajaib untuk meningkatkan sirkulasi darah. Ini sangat tepat untuk situasi Ridwan saat ini. Najwa bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ramuan obat apa yang ingin kau beli? Apakah kita tidak harus pergi ke rumah sakit?" Andi Rewa tersenyum sedikit dan berkata, "Kita tidak perlu pergi ke rumah sakit. Itu akan membuat ayah merasa cemas. Aku mendapatkan sebuah resep yang sangat efektif untuk memar. Itu saja sudah cukup untuk menyembuhkan memar ayah." Najwa mengangguk. Tepat ketika Andi membuka pintu hendak keluar, seorang kenalan datang. Ternyata itu adalah Hamzah dari keluarga Kim. Andi Rewa mengerutkan keningnya ketika menatap Hamzah dan bertanya, "Ada keperluan apa kau datang ke sini?" Ketika Hamzah melihat Andi Rewa, dia buru-buru tersenyum dan berkata, "Oh, Puang Rewa, ku dengar kau mengalami sesuatu hari ini. Aku mengumpulkan beberapa bahan obat dan membawanya ke sini agar kau bisa melihatnya. Siapa tahu ada yang bisa kau gunakan." Seorang pengawal di belakang Hamzah melangkah maju dan dengan hormat menyerahkan sebuah kotak kayu merah kepada Hamzah. Hamzah membuka tutup kotak itu dan berkata sambil tersenyum, "Puang Rewa, silakan dilihat." Andi Rewa melihat ginseng tua dan besar di dalam kotak, serta ada juga Ganoderma lucidum ungu yang mengkilap. Ada juga beberapa bahan obat mahal di pasaran yang tidak mungkin ditemukan di toko obat biasa. Andi Rewa melihat semuanya. Meskipun ramuan obat ini berharga, namun mereka tidak mengandung banyak energi spiritual. Tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kebetulan, dia juga sedang menyiapkan pil untuk mengaktifkan sirkulasi darah. Ramuan ini bisa berguna untuk hal itu. Jadi, Andi mengangguk ringan dan berkata, "Baiklah, berikan kotaknya kepadaku." Hamzah buru-buru memberikan kotak itu dan berkata, "Berkat nasihat Puang Rewa,
Semua urusan di keluarga Kim berjalan dengan lancar saat ini. Bisnis kami telah meningkat berlipat ganda dalam 2 hari terakhir. Semua itu berkat bantuan Puang Rewa. Kalau di masa depan Puang Rewa memerlukan bantuan keluarga Kim, silakan hubungi aku. Keluarga Kim pasti akan melakukan yang terbaik. Andi Rewa mendengus dan berkata, "Kalau begitu, kalau kau memiliki bahan obat yang bagus, bawakan kepadaku. Itu akan sangat berguna bagiku." Hamzah langsung setuju dan berkata, "Baik, Puang. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi." Setelah mengatakan itu, dia pun mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Andi Rewa juga berbalik dan masuk ke dalam rumah. Ridwan mengalami sakit kepala yang tak tertahankan. Dia meminta Najwa untuk mengantarnya pergi ke klinik terdekat. Andi berkata kepadanya, "Saat ini sebaiknya ayah tidak berjalan dulu. Seorang teman baru saja mengirimiku beberapa bahan obat. Aku akan membuatkan ramuan untuk ayah dari bahan obat itu." Ridwan berkata dengan bingung, "Andi, apakah kau memiliki kemampuan meresepkan obat-obatan?" Andi Rewa tersenyum dan menjawab, "Aku pernah belajar sedikit sebelumnya." Andi tidak bisa menceritakan kalau dia sudah membaca buku ajaib dan tahu ada obat yang disebut pil penyembuhan. Pil itu dibuat dengan resep obat tradisional yang sudah lama hilang. Khasiatnya bukan hanya bisa menghilangkan penyumbatan darah di otak, tetapi juga memiliki efek ajaib pada penyakit otak yang serius seperti stroke infark atau infark cerebral. Kalau pil penyembuhan itu diformulasikan, maka itu akan sangat berkhasiat untuk kondisi Ridwan saat ini. Tetapi Ridwan masih merasa sedikit khawatir. Jadi dia berkata dengan malu, "Andi, bukannya ayah tidak percaya padamu? Kau bisa saja belajar seni bela diri dari menonton televisi. Tetapi kau tidak bisa belajar pengobatan hanya dengan menonton televisi." Setelah berbicara, dia berdeham dan berkata, "Lebih baik aku meminta Najwa membawaku ke tukang pijat kepala untuk dipijat." Andi Rewa berkata, "Baiklah, kalau ayah tidak mempercayaiku, ayah bisa pergi ke sana. Kalau ayah bisa sembuh, itu akan sangat bagus." Ridwan buru-buru berkata kepada Najwa, "Najwa, ayo kita pergi." Najwa mengangguk dan membantu Ridwan keluar. Sementara itu Andi Rewa berjalan ke dapur dan mulai merumuskan resepnya. Menurut catatan di buku ajaib, obat ini sangat efektif. Lagi pula Ridwan hanya mengalami sedikit pendarahan di otak. Untuk mencegah efek obat menjadi terlalu kuat, Andi mengurangi sedikit takaran bahan obatnya. Dengan mengikuti resep yang tertulis di buku ajaib, Andi dengan cepat menyiapkan sekotak pil seukuran kacang kenari. Totalnya ada 6 butir pil. Begitu pil selesai disiapkan, Najwa membantu Ridwan kembali ke rumah. Ridwan masih merasa kesakitan dan dia merasa semakin tidak nyaman saat berjalan. Najwa juga sedikit khawatir dan berkata, "Ayah, kalau ayah merasa benar-benar tidak nyaman, kita pergi ke rumah sakit saja." Ridwan melambaikan tangannya. "Aku tidak ingin pergi ke rumah sakit. Itu terlalu merepotkan. Nanti akan ada tes darah, tes urin, dan ronsen. Biarkan aku istirahat sebentar di sofa. Aku akan baik-baik saja." Ridwan baru saja pergi ke tukang pijat kepala. Tetapi saat ini dia merasa kalau kepalanya lebih sakit. Sekarang dia hanya ingin duduk dan beristirahat. Dia takut pingsan. Pada saat yang bersamaan, Andi berjalan keluar dengan membawa pil yang baru saja dia buat. Ketika Najwa mencium aroma obat di ruangan, dia bertanya dengan heran, "Andi, apakah kau merebus obatnya?" Andi Rewa menunjuk kepada pil yang ada di tangannya dan berkata kepada Ridwan, "Ayah, pil ini bisa melancarkan sirkulasi darah dan menghilangkan ketidaknyamanan. Pil ini akan bekerja dengan sangat baik. Ayah bisa mencobanya." Ridwan mengambil pil itu dan melihatnya.
Ada aroma obat yang sangat segar memasuki lubang hidungnya. Ini membuatnya merasa segar. Dia pun bertanya dengan heran, "Kau yang membuat pil ini?" Andi menjawab, "Ya, aku baru saja membuatnya." Ridwan bertanya lagi, "Apakah kau pernah belajar kedokteran?" Andi berkata, "Dulu, aku pernah belajar dari seorang lelaki tua. Lelaki tua itu memiliki leluhur yang merupakan praktisi pengobatan tradisional." Ridwan merasa sedikit tidak percaya. "Benarkah? Apakah pil ini manjur?" Andi Rewa mengangguk. "Tentu saja, ayah bisa mencobanya. Obatnya akan menyembuhkan penyakit ayah." Ridwan merasa sedikit gugup. Tetapi ketika dia memikirkan kondisinya, rasa sakitnya benar-benar tak tertahankan. Jadi, dia mengambil dan meminum pil tersebut. Najwa bahkan belum sempat bertanya tentang asal-usul pil itu. Ketika dia melihat Ridwan sudah meminumnya, dia dengan cepat bertanya, "Ayah, bagaimana perasaanmu?" Ridwan terkejut dengan efek pil tersebut. Sepertinya setelah ayah meminum pilnya, kepala ayah benar-benar menjadi tidak terlalu sakit lagi." Pil itu memang terlihat sederhana dan tidak berbahaya. Tetapi setelah dia meminumnya, seolah-olah ada hembusan udara segar yang mencapai hidungnya dan rasa sakit di bagian belakang kepalanya benar-benar hilang. Ridwan bertanya dengan gembira, "Andi, di mana kau membeli bahan obat ini?" Andi berkata, "Tuan Hamzah baru saja mengirim beberapa ramuan obat. Aku hanya meraciknya kembali." Ridwan berulang kali memuji, "Tuan Hamzah itu benar-benar orang yang baik. Dia mengetahui kalau aku terluka, jadi dia mengirim bahan obat ke sini secara khusus." Najwa juga berkata, "Semua orang di kota ini mengatakan kalau Tuan Hamzah adalah orang yang baik. Sepertinya dia memang benar-benar baik. Seandainya saja Paman Paul juga memiliki hati yang baik seperti Tuan Hamzah, semuanya tidak akan berakhir seperti ini." Ketika mendengar nama Paul disebut, Ridwan melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan sebut-sebut namanya di sini." Ridwan kembali ke kamarnya untuk beristirahat setelah minum obat. Saat ini, di villa keluarga Tama, Nyonya Tama dan Paul sedang menunggu kabar dari Basri. Apakah dia berhasil merebut villa itu atau tidak? Mereka berdua tidak pernah menyangka kalau ternyata Basri justru terluka parah. Bahkan Basri ditangkap dan ditahan oleh polisi dengan alasan diduga masuk tanpa izin ke wilayah properti orang lain dan dengan sengaja menyakiti orang lain. Ini membuat Nyonya Tama sangat murka. Dia berkata dengan marah, "Pasti ini ulah Najwa dan keluarganya. Mereka benar-benar keterlaluan." Tepat ketika dia selesai berbicara, seorang pelayan memasuki rumah dan berkata, "Nyonya, Tuan Zeke Harun datang untuk berkunjung." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.